Damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali di kesempatan kali ini dalam perjalanan kami boleh berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Saya ditemani oleh Pak Suami lagi mengendara, tapi saya mau ambil waktu kesempatan yang baik ini tentunya untuk menyapa Bapak Ibu Saudara dalam mempersiapkan pelayanan di minggu berjalan, khususnya untuk periode tanggal 18 sampai 24 Februari 2024. Nah, sebelum kita membaca dan juga merenungkan bagian firman Tuhan ini melalui sesi menjawab pertanyaan MTPJ, maka saya mengajak kita semua mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, terima kasih untuk kesempatan bagi kami ada di hari ini dan melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Kami meminta pertolongan Tuhan, terlebih hikmat Tuhan dalam kami memahami, mendengarkan, tapi juga diberi kemampuan untuk mengerti kehendak firman-Mu. Maka tolonglah waktu ke depan bagi hamba-Mu dalam diskusi melalui media YouTube ini, tapi juga semua pendengar dimanapun berada, sehingga berita firman yang diberitakan itu dapat menjadi berkat untuk setiap pendengar. Terima kasih Tuhan, kami terbatas, kami minta Roh Kudus-Mu menolong. Dalam nama Yesus firman kehidupan kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi bacaan Alkitab kita di minggu berjalan ini itu Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai ayat yang ke-17. Sakaria pasal 11 ayat 4 sampai 17. Nah, karena kita mau diskusi, pastikan Bapak Ibu Saudara di rumah tentu harus baca dulu ya. Baca itu ayat Alkitab ini di bagian firman ini. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudara sudah membaca dan mempersiapkan pelayanan, juga tentu kita melihat apa alasan pemilihan tema sampai kepada pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu berjalan ada di bawah tema celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba. Nah, ini menarik sekali untuk kita bahas, apalagi ini diambil dari kitab Sakaria. Kalau kita bicara kitab Sakaria, maka kita sedang bicara tentang salah satu dari 13 kitab nabi-nabi kecil ya. Jadi sekali lagi kita perjanjian lama itu kan dia ada terbagi atas 5. Ada 5 kitab Taurat, kemudian ada 12 kitab sejarah, ada 5 lagi kitab syair, kemudian ada 5 kitab nabi besar dan 12 kitab nabi kecil. Jadi 1 dari 12 ya, bukan 13. 12 kitab nabi kecil. Nah, kitab Sakaria sendiri adalah kitab kedua dari terakhir, habis Sakaria Maleaki. Dan kita ketika membahas kitab Sakaria ini, maka kita akan melihat bahwa kitab ini itu terbagi atas 2 bagian besar. Sangat jelas ya di buku MTPJ bahwa ada pasal 1 sampai pasal 8 itu bicara mengenai penglihatan-penglihatan. Sedangkan pasal-pasal 9 sampai 14 itu sudah berbicara mengenai nubuat-nubuat kedatangan Mesias. Sehingga dari 2 bagian besar ini kita melihat bahwa khusus bacaan kita hari ini itu masuk pada bagian kedua, karena orang udah baca di pasal 11, yaitu nubuat-nubuat mengenai kedatangan Mesias yang akan datang, sehingga sudah bicara nubuat-nubuatnya dari kitab Sakaria ini. Siapa Sakaria? Nama jelasnya sudah sangat jelas ada di dalam Alkitab, yaitu Sakaria bin Berekia bin Ido. Dia adalah seorang nabi yang tampil, yang terpanggil, dan kemudian dia menyuarakan suara Tuhan Allah pada bulan ke-8 tahun kedua zaman pemerintahan Raja Darius. Nah, kalau kita membaca dan menggalinya, kita akan menemukan bahwa ada nabi-nabi di dalamnya Esra dan Nehemia yang mengakui tapi juga menghargai, melihat dengan baik bagaimana kerja pelayanan yang dilakukan oleh Hagai dan Sakaria sementara mereka bertugas di Yehuda dan Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bicara tentang tema yang sekali lagi sangat menarik ya, sehingga kita akan lihat sama-sama dari pertanyaan-pertanyaan di minggu berjalan ini. Apa sih pertanyaan yang penting untuk dapat kita diskusikan bersama? Yang pertama,
Apa maksud tema celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba dalam perikop Sakaria 11 ayat 4 sampai ayat 17? Nah, sangat baik ini ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bicara tentang tema ini, kita harus lihat secara utuh mengenai bahasan yang ada. Ketika kita melihat Sakaria 11 ayat 4 sampai 17, dia sini sudah jelas bicara tentang dua macam gembala. Kalau dalam saya pakai Alkitab terjemahan baru 2 ya, dua macam gembala. Sehingga kita akan ketemu dengan gembala-gembala yang peduli dengan domba-dombanya, gembala-gembala yang menaruh perhatian kepada domba-dombanya, tapi ternyata juga ada gembala-gembala yang dia meninggalkan domba-dombanya, tidak peduli dengan domba-dombanya. Dan kita melihat di sini ya, kalau saya bacakan satu ayat, yaitu ayat 4 saja, begini katanya. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, ini ucap dari si Sakaria, gembalakanlah kambing domba sembelihan itu. Sehingga ada satu perintah yang juga disampaikan dan ditunjukkan kepada si Sakaria. Apa yang mau disampaikan kepada Sakaria, Bapak Ibu Saudara? Ini bicara tentang tugas dari seorang gembala, melihat di mana dia ditempatkan dan apa perannya. Jadi peran gembala ya menggembalakan. Peran gembala ya ini dia harus menjaga kawanan dombanya. Sehingga ketika kita melihat dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan yang pertama bahwa ayat 4 sampai ayat 14 ini firman Tuhan yang datang kepada Sakaria. Di sini mau mengingatkan bagaimana tentunya ketika adalah sebuah penghinaan atau juga sebuah penistaan terhadap Bapa yang mengutus para gembala, jika ada orang-orang yang memperlakukan para domba itu tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana harapan dia yang mengutus para gembala itu. Tuhan Allah sudah memutuskan bahwa Tuhan akan menghukum bumi, menghukum para gembala yang pandir ya. Ini nanti orang jawab di pertanyaan kedua. Tetapi kita melihat juga bahwa Sakaria sendiri dia memecat, melenyapkan 3 gembala dalam sebulan sebagai sebuah tindakan pendisiplinan kepadanya sebagai seorang nabi yang melihat bahwa ada gembala-gembala yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ada gembala-gembala yang tidak mau melakukan tanggung jawabnya, padahal kepadanya dipercayakan untuk dapat melakukan penggembalaan itu sebagai seorang gembala. Maka Sakaria menerima pesan firman Tuhan kepadanya ini sebagai sebuah instruksi, dan dia harus melaksanakannya sesuai dengan instruksi dari Tuhan Allah yang adalah pemilik pelayanan. Sakaria merespon perintah Tuhan dalam bacaan ini ya. Sakaria juga berinisiatif menggembalakan domba-domba sembelihan untuk dijual, berinisiatif menggembalakan domba-domba sembelihan untuk dijual saja kepada pedagang domba agar masih terpelihara dengan nilai yang tepat. Artinya sesuai dengan apa yang baik dalam pandangan siapa yang mengutus. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini sangat menarik karena ayat 4 sampai ayat 14 ini juga di sini jelas bahwa Tuhan Allah itu menunjukkan ada 2 tongkat ya. Kita sudah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah baca di rumah akan ketemu. Nah, yang satu itu adalah tongkat kemurahan. Kemudian yang lainnya adalah tongkat ikatan. Kedua tongkat gembala ini menunjukkan fungsinya masing-masing, baik sebagai penunjuk, baik sebagai pengarah, baik sebagai pengamat. Dan kapasitas dari si Sakaria ini menunjukkan bahwa Sakaria ini dia harus mengambil peran ketika para gembala tidak melakukan sesuai dengan perintah Allah yang mengutusnya. Maka saya menemukan tema celakalah gembalaku yang meninggalkan domba-domba ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Allah yang mengutus para domba, dia tidak main-main jika ada yang diutusnya yang tidak melaksanakan tugasnya.
para gembala, para hamba Tuhan ya, para gembala yang tidak melaksanakan tugasnya dalam menjaga domba-dombanya, tetapi memilih meninggalkan domba-domba, yaitu umat Tuhan pada waktu itu, di sini akan berhadapan bukan lagi konsekuensi dari si domba, konsekuensi dari sesama gembala, tetapi Sakaria menyampaikan amanat Tuhan bahwa yang akan melihat perbuatannya dan yang akan memberikan konsekuensi itu adalah Tuhan Allah sendiri yang adalah pemilik pelayanan. Itu yang dapat saya pahami dari pertanyaan pertama ini. Ya, oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Ya, saat ini kita ke pertanyaan kedua. Mengapa gembala-gembala pandir menurut ayat 8 harus dilenyapkan? Bagaimana bila dihubungkan dengan minggu sengsara pertama? Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rasanya ini bukan ayat 8 ya. Saya coba cari di Sakaria bahwa ada kata pandir, tetapi ini dipakai pada ayat pasal 11 ayat 15 firman Tuhan. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Kemudian ayat 17, celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di sini kita sedang bicara mengenai gembala pandir. Kalau bicara tentang gembala pandir, di buku MTPJ sendiri sebenarnya sudah jelas ya, itu bicara tentang gembala yang bodoh, pandir itu bodoh. Kemudian yang cerdik tapi tidak takut akan Tuhan. Jadi tidak ada rasa takut kepada Tuhan, dan biasanya pandir ini diidentikan dengan orang yang merasa tahu segalanya, paling benar, yang menyepelekan orang lain. Nah, ini sangat penting karena di sini dituliskan gembala-gembala pandir harus dilenyapkan karena Tuhan tidak mau kerja pelayanan itu dikotori oleh orang-orang yang pergi memakai nama Tuhan, tetapi mereka tidak memberitakan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak menyampaikan kebenaran. Tuhan tidak suka, maka dia katakan lenyapkanlah para gembala pandir itu. Celakalah para gembala pandir itu. Gembala-gembala yang bodoh, gembala-gembala yang cerdik tapi tidak takut kepada Tuhan. Gembala-gembala yang merasa diri paling benar, sehingga kebenaran Allah dapat diputar balikan sesuai dengan situasi, sesuai dengan kemauannya saja. Gembala-gembala yang tidak mau untuk peduli dengan orang, sekalipun itu adalah kawanan dombanya. Gembala-gembala yang menyepelekan orang, gembala-gembala yang tidak mau berjuang untuk dapat menjangkau domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat konteks ini ketika ditanyakan apa hubungannya dengan minggu sengsara pertama ya. Minggu ini kita sudah ada di minggu sengsara pertama Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita bicara tentang gembala-gembala pandir ini, maka sebenarnya tolak ukur untuk melihat seperti apa gembala yang baik adalah melihat kepada bagaimana Tuhan Allah. Mazmur sendiri memakai kata bahwa dia adalah gembalaku yang baik. Dia gembala yang baik, dia menyiapkan yang terbaik untuk domba-dombanya. Bahkan dia adalah gembala yang baik. Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi teladan. Ketika dia sebagai gembala, maka dia mengorbankan dirinya untuk keluar meninggalkan 99 domba yang ada di kandang dan mencari satu yang tersesat. Yesus datang ke dunia untuk orang-orang berdosa. Kita melihat peristiwa minggu sengsara ini akan membawa kita pada satu peristiwa besar, yaitu karya Allah yang mengasihi dunia. Sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mendatangkan keselamatan, memberikan keselamatan, kehidupan kekal kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
Minggu ini orang belajar, Kang, gembala pandir yang tidak mau peduli dengan domba-dombanya. Bagi Tuhan mereka tidak lagi memiliki fungsi seperti yang dikehendaki. Celakalah, dilenyapkan. Dan ini Bapak Ibu Saudara sangat berhubungan dengan minggu sengsara pertama yang akan kita laksanakan. Jika Allah saja dari tempat yang maha tinggi, dia mau turun ke bumi, bahkan sampai ke dunia orang mati, turun ke dalam kerajaan maut. Dia mau menunjukkan kasihnya yang besar atas dunia. Mengapa kita yang terpanggil sebagai pelayan-pelayan, saya, Bapak Ibu Saudara, dalam kerja pelayanan yang kita lakukan sebagai seorang pelayan khusus ya, di dalamnya ada pendeta, penatua, diaken dengan fungsi kita masing-masing. Mengapa kita tidak mau berkorban untuk menjangkau para domba, jemaat, umat Tuhan yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Mengapa kita kadangkala bersikap tidak takut kepada Allah atau merasa diri paling benar? Karena orientasinya jabatan untuk pelayanan saja. Dan ini yang harus benar-benar kita perhatikan tentunya dalam kerja pelayanan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin ini akan menjawab jawaban yang kedua, dan kita akan melihat pertanyaan yang ketiga. Bagaimana realita pemberlakuan firman Tuhan ini di jemaat saudara? Sangat menarik ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika melihat bagaimana Allah sendiri tegas kepada para gembala yang pandir. Allah sendiri sangat tegas melihat ada dua tipe gembala dalam kerja pelayanan. Maka tentu ini kembali lagi mengajak kita berkaca di jemaat di mana kita melayani. Saya sendiri bersyukur saya bertumbuh sampai hari ini dalam pelayanan sebagai bagian dari gereja Masehi Injili di Minahasa. Saya tahu persis bahwa gereja ini punya yang namanya tata gereja. Saya tahu persis bahwa gereja ini punya yang namanya aturan-aturan. Bahkan perlu kita tahu bahwa satu kali saya pernah membaca sebuah buku bahwa gereja yang hidup itu adalah gereja yang memberitakan Allah, gereja yang melaksanakan disiplin gereja, dan gereja yang mau melaksanakan sakramen ya. Jadi gereja yang betul mengenal Allah, yang juga mau memperkenalkan tentang Allah, melaksanakan disiplin gereja dan sakramen. Nah, hal kedua ini yang harus kita bahas sesuai konteks bacaan, yaitu disiplin gereja. Di gereja kami memang pada dasarnya tentu sebagai bagian dari gereja Masehi Injili di Minahasa melaksanakan disiplin gereja, tapi saya belum sampai hari ini melihat penegakan yang transparan dan jelas di depan mata, apalagi ketika mengikuti sidang majelis jemaat. Belum ya, karena mungkin juga melihat konteksnya, belum ada hal-hal penting atau hal-hal urgent yang penting kemudian untuk ditetapkan bahwa ada orang yang dapat sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan yang kemudian kena disiplin gereja. Karena kami jemaat yang baru, khususnya di tempat saya melayani sekarang, kami masih jemaat yang baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita punya tata gereja yang pastinya ada disiplin gereja di dalamnya. Sehingga jawaban ini dapat Bapak Ibu Saudara jawab dalam konteks kehidupan jemaat Bapak Ibu Saudara. Apakah di gereja Bapak Ibu Saudara ketika menemui ada gembala-gembala yang tidak lagi melaksanakan tugasnya, yang tidak sesuai lagi dengan pemberitaan firman Tuhan, apakah sidang majelis kemudian memutuskan adanya disiplin gereja terhadap oknum-oknum seperti itu? Saya rasa demikian untuk dapat menjawab pertanyaan ini, karena harus melihat konteks sekali lagi. Harus melihat di jemaat Bapak Ibu Saudara. Kalau di tempat kami betul-betul mau melaksanakannya sesuai dengan tata gereja, sekali lagi, kami tahu disiplin gereja, tetapi konteksnya sampai hari ini saya belum pernah melihat ya, karena memang ya puji Tuhan masih aman-aman, berarti masih bisa diatur, masih bisa dinasihati, masih bisa dilakukan penggembalaan. Dan bagi kami, kalau tentunya fungsi penggembalaan ini dia harus dilaksanakan, dan kami sedang giat-giatnya sekarang. PLSU semua turun ke kolom, pendeta turun ke kolom, ke rumah-rumah jemaat, berdiskusi, sharing, pelayanan, dan kemudian mendoakan juga jemaat. Dan saya sangat bersyukur ada di jemaat ini. Bagaimana dengan jemaat Bapak Ibu Saudara? Apakah kunjungan pelayanan dilakukan?
Apakah sebagai seorang hamba Tuhan juga datang ke rumah, diaken Penatua juga datang? Nah, ini bisa dijawab dalam konteks kehidupan gereja Bapak Ibu sendiri ya. Itu saja rasanya Bapak Ibu Saudara, kami berharap agar supaya nantinya dapat membagikan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk renungan segera. Tetapi ini yang menjadi diskusi kami. Saya hari ini bersyukur karena boleh mengambil waktu dalam perjalanan ini, dan tentunya saya sendiri bersama suami terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara terus diberkati dalam mempersiapkan kerja pelayanan yang akan dilakukan. Ya, sudah sampai. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa sebelum kita mengawali aktivitas kita tentunya, tapi juga dalam mempersiapkan kerja pelayanan ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menolong kami dalam perjalanan. Bapa di sorga, terima kasih Engkau menolong hamba-Mu bisa merekord video ini dan mau membagikannya untuk semua pendengar setia kami melalui channel YouTube ini. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sehingga kerja pelayanan yang akan dilakukan semakin diperlengkapi, nama Tuhan yang dipuji dimuliakan. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun berada sehingga ada sukacita dalam melayani Tuhan, melakukannya bagi nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, diberkati sehingga kami tetap melaksanakan tugas kami sebagai seorang gembala yang dapat menggembalakan, sehingga kami dapat melaksanakan tugas kami di dalam takut akan Tuhan. Dan Engkaulah Allah yang melihat kedalaman hati, ketulusan kerja pelayanan ini, biar itu memuliakan namamu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, apa yang kami buat dan kerjakan, biar hanya Engkau yang dipuji dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan damai di hati.